Friends, kali ini dalam edisi spesial YouTube channel Zoya Amirin, saya berada di Lembaga Pembinaan Anak Tangerang, kelas 1 ya ini kebetulan ya. Iya. Gitu. Jadi saya sedang berada dengan teman-teman yang ada di Lembaga Pembinaan di Tangerang gitu ya. Kali ini saya baru aja memberikan seks edukasi tentang perilaku seks yang sehat pada remaja yang ada di Lembaga Pembinaan Tangerang kelas 1 ini gitu. Kebetulan di sini sekitar usianya itu sekitar 15 tahun sampai 21 tahun ya? Iya, benar nggak? Gitu ya. Nah ini ada beberapa teman-teman ya, setelah saya memberikan seks edukasi tadi, waktu mendapatkan seks edukasi, apa sih kesan-kesannya? Apa pembelajarannya? Kira-kira untuk kedepannya bisa berguna nggak buat kehidupan cinta dan kehidupan seks mereka sih friends gitu ya. Saya suka banget nih gitu ya dengan kaos yang ada di sini. Kaos ini adalah aku adalah pahlawan untuk hidupku. Artinya sebenarnya setiap yang dari sini itu dia masa depan itu ada di tangannya dia gitu. Oke. Jadi oke, kita langsung aja deh. Saya pengen tahu nih pembelajaran mereka selama ada di sini apa aja. Boleh cerita nggak selama di sini yang paling berkesan pendidikan atau pembinaan itu yang seperti apa selama ada di tempat pembinaan ini? Jadi ada pengajian, terus pendidikan juga ada, Bu. Oke. Yang paling berkesan buat kamu yang mana? Agama. Agama ya. Kalau kamu? Saya ya ini bela diri, Bu. Bela diri. Iya. Oh, kalau sebelumnya malah nggak pernah dapat bela diri. Di sini baru belajar bela diri ya? Saya baru belajar. Oh gitu. Kalau kamu? Futsal. Futsal. Sama gawang. Sama kayak anak saya demen futsal. Penjaga gawang. Bukan, Bu. Oh bukan. Kamu tadi bilang ini penjaga gawang. Bukan. Kalau kamu apa yang paling berkesan kegiatan di sini? Pendidikan Pendidikan. Oh gitu. Pendidikan yang kayak apa misalnya? ya, dari sini sih kita bisa belajar cara merubah kehidupan yang di luar sama yang di dalam itu beda. Jadi suatu saat kita udah bebas, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oh gitu ya motivasinya. Kalau kamu apa yang paling berkesan? Pendidikan, Bu. Pendidikan juga ya? Apa pendidikan yang kayak gimana? Ya kalau di luar saya kagak suka belajar, Bu. Kalau di sini saya suka. Oh kenapa? Karena mungkin lebih konsentrasi ya Pak di sini ya? Iya, Bu. Nggak ada distraksi lain ya, jadi nggak terpengaruh gitu sama yang lain ya. Oke, kalau kamu apa yang paling kamu suka selama di pendidikan di sini? Badminton, Bu. Badminton? Iya, Bu. Kamu nanti keluar dari sini kira-kira itu ada hobi aja atau kamu mau terusin kegiatan badmintonnya? Mau diterusin, Bu. Mau diterusin? Iya. Semoga bisa jadi atlet ya, amin. Kalau kamu? Kalau saya agama, Bu. Agama? Apa yang paling berkesan di pelajaran agama? Pengajian. Pengajian? Kenapa pengajian itu berkesan? Karena ngaji itu Al-Quran, kitab kita, Bu. Emang sebelumnya nggak rajin pengajian? Saya sering di luar pengajian. Tapi kalau di sini Ya, di sini biar tambah rajin aja. dia tambah rajin. Oke. Kalau kamu? Berkreasi, Bu. Oh ya, kayak gimana tuh? Ngapain tuh? Ya kan karena kita di sini juga nggak tahu mungkin ya mau ngapain, mau kayak gimana. Akhirnya larinya ya udah ke kreativitas, Bu. Kreativitas. Seperti membuat kerajinan tangan atau melukis, Bu. Larinya situ. Oh gitu. Kalau kamu? Aku agama, Bu. Agama. Apa yang paling berkesan di agama? Aku tuh sebenarnya salat sama mengaji, Bu. Karena salat sama mengaji tuh bisa menenangkan diri, Bu. Wah, jadi ya gitu, menenangkan diri. Nah pertanyaannya mungkin yang banyak di friends juga di sana nanya gitu ya, di luar sana, kalau ngalamin kebosanan, namanya juga manusia ya, mau kita ada di mana aja kita pasti bosen gitu ya. Cara paling ampuh buat kalian nanganin kebosanan di sini tuh ngapain sih? Haji. Aku mengaji, Bu. Ngaji ya. Olahraga, Bu. Olahraga, apalagi beraktivitas. Iya benar. Karena kalau misalnya namanya bosen, nggak manusiawi lah, semua pasti bosen gitu ya. Kalau misalnya kita bosen, kita malah bikin rusuh, ya kayaknya percuma juga gitu ya. Kalau misalnya kita nggak melakukan aktivitas. Oke. Tadi saya itu kan ngasih seks edukasi gitu ya tentang perilaku seks yang sehat. Boleh cerita nggak kesan-kesannya? Apa yang tadinya kalian nggak tahu, nggak pernah dapat di luar sana, tapi kalian dapat dari seks edukasi yang saya kasih. Siapa yang mau duluan? Yang kenceng dong, biar kedengeran sama si friends di sana.
Apa tadi yang paling wah saya baru tahu nih ternyata begini gitu, itu yang mana? Ini Bu, yang yang mengeluarkan onani itu Bu. Kan setahu saya kan kalau Masturbasi, iya, onani. kan kalau seminggu sekali itu kan keren saya kalau nggak dikeluarin itu kan yang misalnya yang belum nikah Bu, kan kalau ngelakuin dosa Bu. Nah saya baru tahu tuh tadi caranya biar nggak dosa itu kan emang ada waktunya Bu, kayak mimpi basah. Nanti akan ada mimpi basah. Iya, Oh ada itu baru waktunya. tahu ya. Baru tahu. Lega ya jadinya ya, nggak usah bikin dosa lagi ya gitu. Ya karena kan ada banyak yang takut ya, gimana ya pengennya masturbasi gitu untuk melampiaskan, tapi takut dosa gitu ya. Tenang aja, kan sebenarnya bisa ada mimpi basah Iya. gitu ya, akan keluar juga. Jadi agak lega ya sekarang Iya. dan gak takut lututnya kopong ya. Itu kan cuma mitos gitu. Apa lagi? Cara menjaga kesehatan kelamin, Bu. Oh gitu. Yang mana yang tadi paling berkesan buat kamu? Ya yang sebelum megang kelamin kayak harus cuci tangan dulu. Kalau timbul gejala-gejala gatal atau apa segera dikonsultasikan. Harus segera konsultasikan. Iya. Tutup hidungnya. Ya, itu ya harus segera dikonsultasikan gitu ya. Iya, tadi soalnya juga saya cerita gitu ya sama teman-teman yang ada di sini gitu. Jangan lupa gitu kalau sebenarnya sebelum megang kelamin itu benar-benar harus cuci tangan dulu karena semua bakteri yang ada di tangan kita itu bisa pindah ke kelamin gitu kan. Ya, ini bahaya. Lumayan lega ya. Jadi udah setelah tahu ya gitu. Apalagi yang kalian dapetin tadi? Yang belum pernah kalian dengar sebelumnya? Iya. Yang kira-kira berguna nanti setelah keluar dari sini itu yang mana tadi? Ya, menjadi cowok sejati Bu. Oke, menjadi cowok sejati. Emang tadinya kamu pikir cowok sejati itu kayak apa sih? Yang saya pikir cowok sejati itu yang kayak bisa maksudnya Cuma dikit. mana ya? Kan kalau saya di luar katanya kalau cowok sejati kayak misalnya kita kayak pengen nembak cewek itu harus di depan langsung Bu. Artinya bukan seperti itu cowok sejati. Yang saya tadi pengalaman cowok sejati itu yang bisa menjaga perempuannya Bu. Iya, gitu. Jadi misalnya bukannya nembak langsung yang nggak boleh ya, tapi juga bukan yang sweet-sweetin cewek gitu ya. Itu kan nggak jadi sejati juga ya gitu. Kalau tadinya sebelum ada di sini, menurut kamu cowok sejati itu yang kayak apa? Yang ini Bu, yang bisa menjaga si wanita itu. Yang bisa menjaga seperti itu. Ya itu kan tadi ya setelah seks edukasi. Tapi kan banyak orang di luar sana yang pikir ya biasa lah kalau manggil-manggil cewek itu boleh aja. Padahal itu sebenarnya termasuk pelecehan ya gitu. Terus apalagi yang tadi kamu baru tahu ternyata oh kayak begini tuh yang jadi laki yang asik itu gitu. Aduh cerita dong. Kalau kamu tadi apa yang paling berkesan dari kamu berdua? Kayak tadi Yang mana? Yang ini Bu, yang berhubungan rumah tangga tidak Tidak seperti di semudah. film porno. Iya. Oh, terus apa lagi? Cara menikmati berhubungan. Oh, oke. Ternyata nggak cuma main gaya aja Iya. ya. Ya kan banyak orang memikir gitu, wah yang penting gayanya begini. Kalau gayanya bisa koprol, muter, kayak helikopter gitu, udah pasti enak ya, belum tentu. Kalau Belum tanpa tentu cinta semua juga. cewek suka ya enggak. Yang penting puas. Gitu. Jadi ternyata untuk mendapatkan kepuasan seks di dalam sebuah hubungan nggak seperti yang kita kira selama ini gitu ya. Ada usahanya gitu ya. Nah, kalau menurut kamu sebagai perempuan nih, Nom, kira-kira laki sejati itu yang kayak apa sih? Laki sejati itu mau menerima pasangan itu menerima apa adanya Bu, menerima kekurangan dan kelebihan itu secara gimana ya, secara apa adanya gitu Bu. Nggak mau menghina antara satu sama lain, saling menjaga, saling menyayangi dan saling Mencintai gitu ya gitu. Jadi buat saya itu masuk akal banget gitu. Dan yang paling penting laki-laki sejati itu dilihat dari apa? Tanggung jawabnya, ya nggak? Betul. Kalau dia nggak mau tanggung jawab sama apa yang dia lakukan, susah juga ya gitu. Sementara kan hidup pasti ada susah, ada mudahnya. Begitu dia lagi dapat susahnya nggak mau tanggung jawab, ya ngapain juga kita punya pasangan ya gitu. Orang mau bahagia sama-sama gitu ya, bukan cuma mau susah sama-sama. Kira-kira kan begitu juga ya. Nah, kalau misalnya menurut kamu berdua laki-laki sejati itu kayak apa sih setelah dapat seks edukasi tadi dari saya? Kalau saya sih udah laki sejati itu hanya mencintai doang Bu. Hanya mencintai.
Nah, mencintai gitu. Nah, sekarang gini, untuk jadi laki-laki sejati, dari mana kamu tahu ya, kalau misalnya nanti kamu keluar dari sini, kamu pasti akan ketemu perempuan gitu ya. Dari mana kamu tahu itu kamu cinta, apa kamu dimanfaatin sama si perempuan? Lalu, gimana tuh? Kalau dimanfaatin itu Bu nggak apa-apa Bu, wajar. Oh gitu, Iya. kok wajar, kenapa? Iya, karena kan kalau cowok itu kan kebanyakan sukanya sama wanita cantik Bu. Nah, wanita itu kan kalau pengen cantik juga butuh biaya Bu. Oh gitu. Karena cantik itu mahal Bu. Oh gitu ya. Menurut kamu gimana tuh Non? Masa katanya gitu, perempuan katanya cantik butuh biaya, jadi boleh tuh memanfaatkan laki-laki. Emang boleh begitu? Nggak boleh sih sebenarnya Bu. Nah gitu. Jadi gimana dong? Ya jadi kita sebagai aku sih sebagai wanita ya Bu, lebih baik apa adanya daripada cantik belum tentu hatinya baik. Nah ya gitu. Merawat ya, of course lah, haruslah merawat ya gitu ya. Tapi memang perawatan mungkin butuh biaya, tapi bukan berarti butuh biaya berarti kita mesti manfaatin laki-laki. Kamu mau nggak dimanfaatin sama perempuan? Enggak. Nggak mau lah. Kamu kok mau sih dimanfaatin sama perempuan? Kenapa? Nggak apa-apa Bu. Soalnya kan kita juga berpikir sendiri Bu. Karena kita juga kan kebanyakan cowok maunya wanitanya yang cantik. Gitu. Ya kan kalau misalnya cantik emang udah pasti semuanya matre. Kalau cantik udah pasti jahat. Kalau cantik boleh jahat gitu. Boleh. Ya. Kan semua itu beda-beda Bu. Gitu. Cantik beda-beda. Kalau kamu, menurut kamu gimana? Setuju nggak sama pendapatnya dia? Setuju. Setuju. Iya. Jadi kalau cantik bebas. Bebas. Jadi kalau misalnya kamu dimanfaatkan sama perempuan, kan ya karena dia cantik, kamu mau? Ya kita memanfaatkan juga untuk keperluan itu Bu, diri dia. Jangan buat yang berpoya-poya. Oh gitu. Mungkin maksudnya teman kita yang satu ini gitu ya. Kan kalau dia maunya sama perempuan cantik, kalau misalnya kayaknya perempuannya banyak maunya, ya kita juga bisa mampu mengukur diri, ya kan. Yang penting sih realistis gitu ya. Kalau misalnya juga kita injek-injek jadi kayak set ya juga nggak mau lah. Laki-laki mana ada yang mau, pasti nggak tahan. Kayak gitu. Kalau menurut kalian ya, nih sebelum saya tanya sama yang perempuan, saya tanya sama cowok-cowok dulu. Calon istri idaman tuh kayak apa sih?